Akhirnya terungkap, inilah pelaku pembunuh Subang. Nama sudah di tangan polisi. Tersangka adalah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dijamin saat ini hidupnya tidak akan tenang. Sebab pihak kepolisian sudah memiliki 3 alat bukti kuat yang bakal menguak identitas pelaku. Sudah ada 3 alat bukti penting yang bisa menjerat pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, sehingga pelaku tak akan bisa mengelak lagi, yakni hasil autopsi sidik jari dan temuan DNA di puntung rokok. Lalu, kenapa polisi tidak segera mengumumkan siapa pelakunya? 23 November 2021, Anjas YouTuber di Thailand dalam video yang berjudul "Mereka yang Jadi Tersangka Sangat Tidak Disangka" mengatakan masih belum adanya orang yang dijadikan tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang bukan berarti pihak kepolisian tidak mampu atau belum mengantongi nama tersangka. Akan tetapi, ungkap Anjas di Thailand, semuanya itu adalah bagian dari strategi polisi guna mengungkap semua yang terlibat, bukan hanya pelaku eksekusi, tapi juga otak atau dalang, serta orang yang mengetahui peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang. Anjas di Thailand merasa yakin bahwa sudah muncul DNA dari orang-orang yang memang sangat kuat menjadi terduga pelaku eksekusi pembunuhan dari hasil autopsi yang dilakukan polisi. Pada saat aku bilang pelaku, mindsetnya otak pelaku eksekusi dan orang yang mengetahui. Pada saat nanti dimunculkan ada bukti, misalnya dari hasil autopsi ditemukan DNA seseorang, ini adalah hasil yang mutlak, ujar Anjas di Thailand. Dikatakan Anjas di Thailand bahwa tempat kejadian perkara atau TKP memang sudah dibersihkan dengan menggunakan sabun, termasuk bagasi kendaraan Alphard. Ini dilakukan guna menghilangkan sidik jari. Namun, Anjas meyakini bahwa ada keteledoran baik dari pelaku, dalang atau otak, serta orang yang mengetahui yang bisa saja meninggalkan sidik jari di lokasi seperti di tembok, meja, atau di mobil. Diperkirakan Anjas di Thailand di saat pelaku melakukan eksekusi, dalangnya datang. Demikian juga orang yang mengetahui ada di lokasi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di laboratorium, Anjas mengatakan bahwa penyidik bisa menganalisis usia sidik jari yang ditemukan. Setelah usia sidik jari diketahui, dilanjutkan Anjas, ada perhitungan matematika yang bakal dicocokkan dengan data lain, antara lain dengan waktu kematian. Oh, ternyata usia sidik jari orang ini sama dengan waktu kematian. Ada apa ini? Berarti orang itu ada di lokasi pada saat sedang terjadinya pembunuhan. Ini bisa merujuk ke orang yang mengetahui, dalang atau pelaku, ucap Anjas di Thailand. Alat bukti lainnya ialah DNA di puntung rokok. Anjas pernah membeberkan bahwa puntung rokok akan menjadi perdebatan ketika di pengadilan nanti. Anjas di Thailand mengatakan, dan itu akan menjadi tugas ahli forensik Polri Dr. Alat bukti lainnya ialah DNA di puntung rokok. Anjas pernah membeberkan bahwa puntung rokok akan menjadi perdebatan ketika di pengadilan nanti. Anjas di Thailand mengatakan, dan itu akan menjadi tugas ahli forensik Polri, Dr. Sumihastri Purwanti, untuk membuktikannya. Menjawab pertanyaan dari Anjas di Thailand dalam video yang diunggah di kanal YouTube Denny Darko, Dr. Hastri, demikian panggilan akrabnya, menjelaskan jika sesudah mengetahui DNA siapa yang berada di rokok, masih membutuhkan waktu lama untuk diperiksa. Apalagi TKP rumah itu juga banyak didatangi orang. Yang paling baru DNA siapa, sesuai nggak dengan kejadian, lamanya di situ. Sebenarnya kita sudah dapat dan sudah selesai, sudah ketemu semua,
dari hasil lab di Jakarta, kata Dr. Hastri. Setiap rokok itu berbeda-beda profilnya. Menurut Dr. Hastri, satu puntung rokok bisa habis, bisa juga hanya sampai 3/4, serta cara memegangnya seperti apa. Kita ini memeriksa para saksi, bagaimana sih dia merokok, bagaimana sih dia menghabiskan rokok. DNA sudah berbicara, profil dia perokok, mereknya apa, itu sudah ada rekamannya, ungkap Hastri. Denny Darko, sang pemandu dalam YouTube tersebut, lalu bertanya, apakah pihak kepolisian akan tetap berusaha untuk memuaskan masyarakat? Misalnya, masyarakat sudah kadung menyebut ini, mereka punya teori sendiri. Mungkinkah seperti itu? Kata Denny. Menjawab pertanyaan Denny Darko, dikatakan Dr. Hastri bahwa itu adalah hak masyarakat yang punya opini, serta bisa saja itu terjadi. Akan tetapi pihak kepolisian tak memperdulikan opini yang berkembang di masyarakat. Saya yakin akan menimbulkan pro dan kontra, tapi kalau memang mereka yang ditetapkan sebagai tersangka sesuai hasil forensik, ya sudah tidak bisa mengelak dan kita tidak butuh pengakuan mereka, jelas Hastri. Sudah terlihat tanda-tandanya sejak kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar pada 15 November 2021 lalu, atau sejak hari pertama Kapolda Jabar baru, Irjen Pol Suntana bertugas. Sinyal pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang akan segera diumumkan. Pengambil alihan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang oleh Polda Jabar, jelas Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Kaniago, guna lebih memudahkan penyelidikan serta penyidikan dengan peralatan digital yang ada di Polda Jabar. Beberapa hari yang lalu, kepada awak media di Sumedang, RD Kaniago juga menyebutkan jika calon tersangka sudah mengerucut pada sejumlah saksi yang kemungkinan bakal jadi tersangka. Walaupun tidak menyebutkan hari tepatnya, RD optimistis jika dalam waktu dekat ini pihak kepolisian akan segera mengumumkan siapa tersangkanya. Mungkinkah pekan ini? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.